kawan Coffee and Tea. Kali ini Coffee and Tea akan membahas tentang kesenian tari paling mistis di Indonesia. Sebelum kita melanjutkan membahas tentang kesenian tari paling mistis di Indonesia, silakan kawan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasi di bawah video untuk membantu membangun channel Coffee and Tea agar tetap bisa memberikan informasi dan hiburan untuk kita semua. Well, check out this video. Indonesia kental dengan kesenian, salah satunya kesenian tari. Ada banyak sekali tarian di Indonesia, baik yang sifatnya modern maupun tradisional. Biasanya tarian yang tradisional lebih memikat hati masyarakat karena suasana magis dan mistis yang tercipta. Masing-masing daerah di Indonesia memiliki tarian yang mengandung unsur magis tinggi. Sebagai wujud dari kesenian lokal, masyarakat setempat masih terus melestarikan kesenian tarian ini. Bagaimanapun berkembangnya tradisi menari ke arah modern, tarian mistis ini akan selalu hadir dalam wujud yang paling otentik atau asli. Lestarinya sebuah tarian tak lepas dari peran para pemangku adat yang terus-menerus tanpa lelah mengajarkan sebuah tarian terkait pakem atau tata cara menarinya kepada para murid. Selain itu, biasanya sebuah tarian yang mengandung unsur mistis akan dijaga ketat pula oleh para lelembut gaib di daerah itu. Para lelembut adalah mereka yang bertugas merasuki penari, sehingga para penari bisa menari dalam kondisi trance. Trance atau kesurupan sangat dibutuhkan mereka, karena biasanya tarian yang dibawakan terlampau ekstrim. Seperti berikut ada samakan kesenian tari paling menginjak bara api atau malah ditusuk-tusuk tubuhnya dengan pedang. Tari Sintren. Tari Sintren berkembang di daerah pesisir Pulau Jawa. Tari ini dibawakan oleh seorang penari yang dinamakan Sintren. Sang penari ini akan memainkan gerakan-gerakan tari dalam kondisi kesurupan ruh Dewi Lancarsari, seorang ruh penguasa pantai utara Jawa. Sebagai sebuah kesenian yang magis dan sakral, keahlian menari Sintren hanya diwariskan melalui terah atau garis keturunan. Jadi, para Sintren ini biasanya orang-orang terpilih yang memiliki leluhur di masa lalu yang juga seorang Sintren. Tari Sebelang. Banyuwangi adalah sebuah kabupaten di ujung timur Pulau Jawa. Daerah ini dikenal sebagai sebuah daerah yang kental dengan ilmu magic hitam. Banyak dukun di Banyuwangi yang melakukan aktivitasnya secara terbuka. Hingga konon masyarakat Banyuwangi sering melihat fenomena hujan meteor di langit. Yang tak lain, meteor-meteor itu adalah tembakan energi gaib dari para dukun. Banyuwangi juga kaya dengan kesenian budaya, salah satunya tarian. Tarian yang sangat terkenal di Banyuwangi adalah Tari Sebelang. Tari ini adalah sebuah tarian tradisional suku Osing. Hanya dibawakan di waktu-waktu tertentu, karena para penari akan menari dalam kondisi kesurupan, di mana kesurupannya tidak diketahui kapan terjadi.
Tari Calon Arang. Tari Calon Arang berasal dari Bali. Tarian ini juga sangat magis dan misterius. Salah satu tokoh sentral dalam tarian ini bernama Rangda. Sosok Rangda dalam tari Calon Arang akan melakukan prosesi ditusuk-tusuk benda tajam seperti pisau. Tarian Calon Arang dilakukan oleh para penari profesional. Mereka telah melakukan ritual kebal diri terlebih dahulu. Namun, seringkali ritualnya kurang berhasil, sehingga walaupun sudah dalam kondisi kebal karena pengaruh magic, para penari Calon Arang masih bisa berdarah dan terluka. Bahkan ada yang sampai meninggal. Tari Salaijin. Tari Salaijin berasal dari Maluku Utara, tepatnya Pulau Ternate. Sebagaimana tarian magis dari daerah lain, Salaijin juga menyebabkan penarinya mengalami trans atau kesurupan makhluk halus. Tari Salaijin di masa lalu dilakukan oleh masyarakat suku Ternate untuk berkomunikasi dengan jin, demi meminta bantuan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Yang menarik dari tarian ini adalah dilakukan secara beregu dengan jumlah penari haruslah genap, karena bila ganjil dianggap akan mendatangkan musibah. Tari ini hanya dilakukan oleh para profesional yang telah dibekali ilmu gaib. Mereka akan menari di antara bakaran kemenyan dengan gerakan-gerakan yang semuanya dilakukan secara trans atau tidak sadarkan diri. Tari Sigale-Gale. Tari Sigale-Gale
berasal dari suku Batak Samosir di Sumatera Utara. Tarian ini dianggap magis karena memiliki tujuan untuk mengantarkan seorang arwah anak laki-laki agar meninggal dengan tenang. Tari Sigale-gale sebenarnya merupakan tarian sejarah, di mana di masa lalu ada seorang raja Batak Samosir yang kehilangan putra sematawayangnya, sehingga ia sangat terpukul, sebab ia adalah satu-satunya pewaris kuasa. Oleh karena sedih sekali, raja itu menjadi sakit-sakitan. Maka para punggawa kerajaan pun jadi bingung, sehingga akhirnya mereka dinasihati oleh seorang pemangku adat spiritual untuk membuat sebuah boneka yang mirip dengan mendiang anak raja. Boneka inilah yang digunakan sebagai properti dalam tari Sigale-gale. Tari Kecak. Tari Kecak sangat populer di Bali, selalu ditampilkan sebagai kesenian tradisional untuk mengundang wisatawan. Tari ini biasanya dilakukan pada malam hari, agar menambah kesan mistis. Keunikan Tari Kecak adalah dilakukan secara rombongan bergu oleh sekitar 50 penari laki-laki. Tari ini tidak membutuhkan iringan alat musik, karena suara musiknya berasal dari teriakan para penari sendiri yang mengucapkan cak 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 cak. Suara mereka menciptakan harmoni yang terkesan sangat magis. Tari Kecak sebenarnya memiliki alur cerita kisah Ramayana. Puluhan penari yang melingkar sambil berteriak cak 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 itu menggambarkan barisan para kera yang membantu Rama dalam mengalahkan sosok Rahwana. Tarian ini biasanya dilakukan secara serangkai dengan tarian Sang Hyang. Mistisnya Tari Kecak timbul lebih kepada performa panggung yang dramatis. Tari Sanghyang Jaran. Tari Sanghyang Jaran masih bagian dari Tari Kecak. Biasanya dilakukan bersamaan Tari Kecak. Tarian ini melibatkan unsur magik yang tinggi, karena penarinya akan dibekali ilmu kebal tubuh. Mereka akan mampu menendang bola-bola api, dan mampu melakukan tindakan ekstrim seperti menusuk perut dengan pedang dan pisau. Tari Sanghyang Jaran membuat para penarinya kerasukan ruh-ruh dan lelembut gaib. Tidak seperti Tari Kecak, Sang Hyang membutuhkan alunan musik dan nyanyian-nyanyian pemujaan guna memanggil ruh-ruh gaib itu. Tarian Sang Hyang Jaran memiliki makna yang sangat dalam sebagai wujud komunikasi manusia dengan alam gaib dan sebagai ritual tolak balak.